Shalom, saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik. Dengan firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat memasuki pekan hidup yang baru. Firman Tuhan saat ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. Dan judul renungan kita adalah Tuhan itu maha besar, aku tidak gusar. Tuhan itu maha besar, aku tidak gusar. Nah, mengawali akan pertemuan kita saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Tuhan kami yang maha akbar, terima kasih atas kesempatan hidup dan segala kebaikan-Mu bagi kami sampai dengan saat ini. Ya Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan sabda-Mu, kami mohon, diamkanlah semua suara duniawi di dalam hati kami, agar kami hanya terpusat pada suara-Mu dan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mari perhatikan ayat-ayat firman Tuhan saat ini sambil saudara mendengar akan perenungannya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, kalau kita menilai atau membandingkan antara Daud dan Goliat berdasarkan kisah yang tertulis di dalam Alkitab, maka kita pasti setuju bahwa ketika kita menyatakan bahwa secara fisik Daud itu sangat-sangat tidak sebanding dengan si raksasa Goliat. Saudara dan saya pasti setuju dengan pendapat ini. Secara fisik Daud itu tidak sebanding dengan si raksasa Goliat. Perawakan Daud biasa-biasa saja, saudara. Sedangkan Goliat itu berperawakan seperti raksasa, saudara. Kemudian profesi Daud adalah seorang pengembala kambing domba, sedangkan si raksasa Goliat adalah prajurit profesional bangsa Filistin yang sangat ditakuti pada masa itu. Selanjutnya, saudara, Daud hanya mahir memainkan senjata andalannya sebagai gembala yang sangat sederhana, yaitu umban dan batu. Saudara lihat di ayat yang ke-40, saudara. Sementara Goliat itu sangat-sangat mahir dan dilengkapi dengan senjata perang yang sangat lengkap, yang muktahir pada zaman itu. Tapi akhirnya, saudara, kita mengetahui bahwa Daud menang dan berhasil menaklukkan si raksasa Goliat. Saudara bisa lihat di ayat yang ke-50. Nah, pertanyaannya, apa kunci keberhasilan atau kemenangan dari Daud? Apa kunci kesuksesan Daud mengalahkan si raksasa Goliat? Itu pertanyaan buat saudara dan saya. Nah, jawaban atas pertanyaan ini adalah, dalam menghadapi si raksasa Goliat, Daud tidak berfokus pada besarnya lawannya, tapi dia dan seluruh pikirannya, seluruh perasaannya hanya berfokus pada besarnya kuasa Allahnya atau Elohimnya. Jadi sekali lagi, kunci kemenangan dari Daud ketika mengalahkan Goliat, si raksasa itu adalah Daud tidak berfokus pada besarnya Goliat, tapi dia berfokus pada besarnya Allahnya. Seluruh pikirannya dan perasaannya hanya berfokus, hanya terpusat pada kuasa Allahnya, kuasa Elohimnya yang sangat besar. Sehingga dia memenangkan pertarungan tersebut. Saudara bisa lihat di ayat 45 dan sampai dengan 47, saudara. Nah, saudara-saudaraku, sahabat kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik, kenyataan hidup yang saudara dan saya alami adalah tidak jarang kita harus diperhadapkan atau berhadapan dengan kesusahan-kesusahan. Saudara dan saya diperhadapkan dengan pergumulan-pergumulan atau dengan tekanan-tekanan hidup yang terlihat begitu besar, bahkan semakin besar dalam keberadaan hidup saudara dan saya. Contohnya, saudara, mungkin sampai saat ini sakit penyakit kita tidak menampakkan tanda-tanda kesembuhan. Malah cenderung kita semakin parah, saudara. Atau mungkin saat ini, saudara dan saya sedang ada dalam pergumulan yang besar, karena kita baru saja harus kehilangan pekerjaan, atau belum juga mendapatkan pekerjaan pengganti, sementara keadaan semakin sulit, saudara. Atau mungkin juga saat ini, kita belum mendapatkan jalan keluar dari permasalahan yang menimpa kita saat ini. Dan masih banyak lagi raksasa-raksasa kehidupan, yaitu pergumulan dan tantangan yang menghadang perjalanan kehidupan pribadi atau rumah tangga kita. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi,
menghadapi akan kenyataan hidup seperti ini, mari kita yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari, saudara dan saya yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita meneladani sikap Daud. Yaitu kita jangan menaruh pikiran dan perhatian serta perasaan kita hanya terpusat pada raksasa kehidupan. Yaitu sakit penyakit, kesusahan-kesusahan hidup dan lain-lain. Jangan, saudara. Sebab bila kita dan pikiran kita dan seluruh perasaan kita hanya terpusat pada raksasa-raksasa kehidupan tersebut, maka kita akan lupa bahwa kita punya Tuhan. Kita akan lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang sangat-sangat maha besar dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Dan akhirnya karena kita lupa, akhirnya kita menjadi pribadi-pribadi yang percaya tapi selalu gusar, selalu gentar. Lalu kemudian menjalani kehidupan ini dengan pesimis, tidak optimis, saudara. Saudaraku, satu kali ada seorang anak penjual koran atau penjual majalah yang berteduh di sebuah emperan toko. Karena saat itu terjadi hujan yang sangat lebat dan angin yang sangat kencang. Di samping anak penjual koran tersebut, berdiri juga seorang eksekutif muda lengkap dengan jasnya dan tas kerjanya. Lalu si eksekutif muda itu berkata pada anak penjual koran itu. Katanya, "Dek, tentu kamu sangat gusar saat hujan badai seperti ini. Sebab pasti jualanmu tidak akan laku hari ini." Mendengar akan perkataan si eksekutif muda ini, anak penjual koran itu menjawab begini. Tidak juga, Mas. Sebab saya masih yakin bahwa besok atau lusa Tuhanku pasti memberikan cuaca yang cerah." Nah, saudaraku, anak penjual koran ini mampu melihat dengan mata imannya bahwa pergumulan cuaca saat itu sangat kecil jika dibandingkan dengan Tuhannya yang maha besar, yang pasti membuatnya tetap tegar dan tidak gusar, dan pasti membuatnya tetap berhasil di kemudian hari. Nah, saudaraku, sahabat-sahabat kekasih kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik, saudara dan saya memang lemah. Tetapi tetaplah yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus yang memiliki saudara dan saya. Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Akbar. Yesus adalah Tuhan yang Maha Besar. Karena itu kita tidak perlu gusar menghadapi sesuatu yang sukar sekalipun. Di dalam Tuhan tidak ada gunung-gunung pergumulan yang tidak mampu kita daki dan taklukkan. Asal saudara percaya dan hanya terpusat pada besarnya Tuhan Allah kita. Amin. Mari berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, atas rahmat-Mu, atas kebenaran firman-Mu saat ini yang begitu menguatkan kami. Ada begitu banyak persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan yang menjadi raksasa-raksasa dalam kehidupan kami. Tapi hari ini Tuhan, mengawali akan pekan hidup yang baru, kami percaya bahwa Tuhan kami lebih hebat, lebih besar daripada pergumulan-pergumulan kami. Karena itu Bapa di sorga, karena begitu terberkatinya kami oleh kuat kuasa kebenaran firman-Mu, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu akan rumah tangga, akan keluarga kami masing-masing. Dengan segala persoalan, dengan segala pergumulan, dengan segala cita-cita dan harapan-harapan kami. Kami percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan kami yang maha besar, yang maha akbar, tidak akan pernah meninggalkan kami gusar dan gentar menghadapi tantangan dan pergumulan-pergumulan hidup kami. Bapa di sorga, Allah kami di dalam Yesus Kristus, dengan hati yang besar yang terarah kepadamu, kami juga menyerahkan akan sakit penyakit yang mungkin diderita oleh orang-orang yang kami kasihi, bahkan kami sendiri Bapa di sorga. Ada sakit penyakit dalam tubuh jasmani kami, ada sakit penyakit yang kami derita yang saat ini belum juga menampakkan tanda-tanda kesembuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Yesus, Engkau adalah tabib yang maha besar. Karena itu kami serahkan segala sakit penyakit kami, keluhan-keluhan kami, seperti asam urat, asam lambung, sakit pada pencernaan, sakit pada tenggorokan, sakit pada bagian kepala atau bagian pada ginjal kami, atau sakit yang sangat berat sekalipun. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang tidak mampu Engkau pulihkan dan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa dengan sungguh-sungguh kepadamu, ya Yesus yang Maha Tabib,
tabib yang akbar dan maha besar. Kami percaya bahwa saat ini juga ketika kami menyebut sakit penyakit kami atau sakit penyakit orang-orang yang kami kasihi, sakit penyakit kami itu pulih dan sembuh saat ini juga. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati juga kami ketika kami akan bekerja dan berusaha, apapun lapangan pekerjaan kami, apapun usaha kami selama kami lakukan di dalam takut akan Tuhan, Yesus yang maha besar, maka kami tidak akan gusar dengan tantangan-tantangan di dunia usaha dan dunia pekerjaan kami. Berkati anak-anak kami yang masih dalam pertumbuhan, berkati juga anak-anak kami yang sudah beranjak dewasa, anak-anak kami yang mencari-cari pekerjaan, anak-anak kami yang sementara bergumul juang di bangku kuliah masing-masing, di bangku pelajaran masing-masing. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Anak-anak kami ini jauhkanlah mereka dari segala macam sakit penyakit, dari segala macam malapetaka, dan biarkanlah anak-anak kami bertumbuh di dalam kuat kasih-Mu Bapa di sorga. Kami berdoa buat orang tua kekasih hati kami dalam hari tua mereka. Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang sungguh-sungguh kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Bapa, Engkau mengerti akan keberadaan bangsa dan negara kami di dalam menghadapi masa pandemik saat ini. Tuhan menyertai akan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah, semua bangsa-bangsa di dunia ini, khususnya bangsa Indonesia, agar kami boleh terlepas dari masalah pandemik saat ini. Berkati presiden, wakil presiden, bahkan pemerintah di tingkat-tingkat daerah, DPR, MPR, DPRD, DPR tingkat pusat, bahkan TNI dan Polri dan semua para nakes. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati. Berkati semua hamba-hamba Tuhan dan semua gereja-gereja, apapun denominasi gereja-gerejamu. Tuhan Yesus, Engkau yang maha besar, Engkau menjadi pelindung yang sungguh luar biasa untuk gerejamu dan semua hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan dan kesaksian serta persekutuan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, Allah kami di dalam kekuatan Allah kami yang sungguh luar biasa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami mengenal Engkau sebagai Allah yang sungguh-sungguh hebat bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa ketika kami memasuki pekan hidup yang baru ini, kami tidak akan sendiri, tapi kami akan berjalan tetap bersama-sama dengan Engkau. Engkau memimpin kami di depan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua sahabat-sahabat terkasih subscriber daripada kanal YouTube ini. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka, di dalam rumah tangga, di dalam segala cita-cita dan harapan mereka. Bapa di sorga, izinkan semua kami tertunduk di hadapan-Mu dan hamba-Mu yang Engkau urapi dan Engkau pilih ini untuk mengucapkan berkat bagi para subscriber di tempat ini. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Nah, saudara-saudaraku, saya Pendeta Hendra Dores, Sarjana Teologia, dan tim Batra Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat hidup tidak gusar, sebab Tuhan kita besar dan Dia sayang kita semua. Shalom.